Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang hukum Ohm. Silahkan disiapkan bukunya paket Yudhistira halaman 96. Apa saja yang terkait dengan hukum Ohm? Saya tuliskan dari A sampai C. A ada hambatan listrik, B resistor, C persamaan atau rumus hukum Ohm. Kita mulai dari yang A, hambatan listrik. Bisa anak-anak baca dan simak di paket halaman 96. Dicetak tebal, hambatan listrik adalah ukuran seberapa sulitnya arus listrik melewati konduktor. Kemudian B, resistor. Resistor adalah alat yang digunakan. Alatnya namanya resistor, alat yang digunakan untuk menghambat listrik pada suatu rangkaian. Sudah ada di buku kalian, silahkan digarisbawahi sendiri-sendiri. Kemudian yang C, persamaan hukum Ohm, ada di halaman selanjutnya, yaitu halaman 97. Hukum Ohm, rumusnya yaitu I sama dengan V dibagi R. Atau jika kalian ingin membuat segitiga untuk memudahkan nanti, paling atas kita isi V, kemudian ini I, dan ini R. Keterangannya apa? Yang pertama, I adalah kuat arus. Satuannya adalah ampere. Kemudian V adalah tegangan. Satuannya volt. Kemudian R adalah hambatan. Satuannya ohm. Simbolnya seperti ini. Satuannya ohm. Kemudian dari segitiga ini bisa kita jabarkan lagi rumus-rumus yang lain. Jika I sama dengan V dibagi R, maka V ini 1, 2, V sama dengan I dikali R. Kemudian yang ketiga, R sama dengan V dibagi I. Ya. Ada I sama dengan V dibagi R, kemudian V sama dengan I dikali R, dan yang ketiga ada R sama dengan V dibagi I. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh 1, sebuah rangkaian memiliki tegangan sebesar 240 volt dan hambatannya 60 ohm. Hitung arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, seperti biasa kita tulis langkah-langkahnya, diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Mulai dari diketahui, kita cukup tulis simbolnya. Tegangan, simbolnya adalah V. Kita tuliskan V sama dengan 240 volt. Kemudian ada hambatan, simbolnya R. Kita tulis 60 ohm. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir. Arus simbolnya I. Kita tulis I di sini. Jawab. Silahkan dilihat rumus yang sebelah tadi. I sama dengan V dikalikan R. Kita tulis di sini. I sama dengan V dibagi R. I sama dengan V dibagi R, V-nya 240, R-nya 60, maka hasilnya adalah 4 ampere. I sama dengan V dibagi R, 240 dibagi 60, ketemunya 4 ampere. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian hambatan yang disusun seri dan rangkaian hambatan yang disusun paralel. Apa bedanya? Silahkan diperhatikan penjelasan berikut. Kita mulai dari rangkaian yang disusun secara seri. Silahkan diamati gambarnya, ada R1, R2, dan R3. Posisinya seperti itu. Kemudian yang disusun paralel, ada R1, R2, dan R3, namun posisinya berbeda dengan rangkaian yang disusun seri. Kalau yang di paralel,
Bisa dilihat R1, R2, dan R3 itu atas bawah, tetapi yang disusun seri itu segaris, sederet, bersebelahan. Nah, bagaimana dengan rumusnya atau cara menghitungnya? Silahkan perhatikan. RP atau hambatan pengganti, R pengganti atau hambatan pengganti bisa kita cari dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi misalkan R1-nya 2 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 3 ohm, maka R penggantinya tinggal kita jumlahkan saja, sama dengan R1-nya 2 ditambah 1 ditambah 3, maka ketemunya adalah 6 ohm. Hambatan penggantinya sebesar 6 ohm. Kemudian yang disusun paralel, RP-nya, hambatan penggantinya, bisa dicari dengan cara 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Misalkan R1-nya 2 ohm, kemudian R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 3 ohm, maka selanjutnya bisa kita tuliskan di sini 1/RP sama dengan 1/R1-nya kita masukkan 2, R2-nya kita masukkan 3, R3-nya kita masukkan 3 juga. Nah, di sini anak-anak harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka kita lanjutkan 1/RP sama dengan 1/332, maka bisa kita samakan penyebutnya menjadi 6. 2 dikalikan 3 dikali 2 dikali 2, maka 1/RP sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 2, ada 7/6. Nah, ingat di situ masih 1/RP. Bagaimana cara mengubahnya supaya menjadi RP saja? Maka kita balik. 1/RP ini kita balik menjadi RP saja. Kemudian 7/6 kita balik jadi 6/7. Maka hasil dari hambatan pengganti paralel di atas adalah 6/7 ohm. Cukup jelas ya anak-anak perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jika rangkaian seri cukup ditambahkan langsung, kalau rangkaian paralel kita gunakan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Kemudian langkah terakhir, supaya 1/nya hilang maka dibalik, jawaban akhirnya dibalik. Kalau 7/6 jadi 6/7. Kalau 2/3 jadi 3/2 seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada dua rangkaian, rangkaian A dan rangkaian B. Rangkaian A disusun seri, rangkaian B disusun paralel. Kita cari RP-nya. Kita cari RP-nya, langkahnya bagaimana? Ingat kalau seri cukup kita tambahkan RP sama dengan R1 ditambah R2. Cukup sampai R2 karena cuma ada 2 hambatan. Maka R1 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Mudah ya. Kemudian yang paralel 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita masukkan 1/RP. Bisa dilihat rangkaiannya, hambatannya berapa? 2 ohm, 2 ohm. Maka 1/2 ditambah 1/2. Kita tidak perlu samakan penyebut karena sudah sama. 1/RP sama dengan 2/2. 1/RP sama dengan, langsung kita balik, RP sama dengan
Karena 2/2 dibalik, maka sama 2/2 hasilnya 1 ohm. Cukup jelas ya anak-anak, kita lanjutkan ke latihan soal agar kalian semakin paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.